Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cynthia Sani dengan NIM 64232222. Saya dari Program Manajemen Bisnis kelas 646C07 Universitas Bina Sarana Informatika Kramat 98. Di sini saya ingin mengerjakan tugas video yang dimana tugas ini adalah untuk nilai UTS mata kuliah analisis sekuritas dan portofolio yang diampu oleh Ibu Elmira Siska, MBA, PhD. Dan tugas analisis sekuritas dan portofolio ini menggunakan metode Excel. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja berikut adalah penjelasan mengenai pengerjaan analisis sekuritas dan portofolio menggunakan metode Excel. Nah, di sini ada tugas pertama, dan pada gambar tersebut ditampilkan data harga saham dua perusahaan, yaitu saham A dan saham B. Nah, di gambar ini terdapat 3 periode setiap sahamnya. Lalu, selain data harga saham, diberikan informasi tambahan berupa beban portofolio, yaitu dengan saham A yang 50% dan saham B 50%. Yang kedua, ada tingkat bebas risiko 4%-nya per tahun. Lalu, ada return pasar RM yang dimana ada 10% per tahun. Lalu, ada beta saham A, yaitu 1,2 dan 0,8 untuk saham B. Lalu mahasiswa diminta untuk menghitung return realisasi masing-masing saham, lalu return rata-rata saham A dan B, yang ketiga risiko standar deviasi masing-masing saham, yang keempat return dan risiko portofolio, yang kelima set ratio atau trainer ratio, yang keenam interpretasi kinerja portofolio. Nah, jadi yang telah diketahui dari saham, harga saham, dan periodenya. Nah, di sini ada 3 periode dari T0, T1, T2, dan T3. Nah, lalu harga sahamnya yaitu di sini ada 1000, 1050, 1100, 1080. Nah, cara menghitung returnnya yaitu T1 dikurang dengan T0, terus dibagi dengan T0. Hasilnya 1000, 0,0500. Nah, agar lebih cepatnya kita tarik saja ini ke bawah. Ya, adalah hasil yang sama dengan rumus yang sama. Lalu dengan cara return aritmatiknya kita pakai rumus average, kita tarik dari periode 1 sampai ke 3. Nah, ini hasilnya return aritmatik dari saham A. Nah, di sini presentasinya kita tinggal sama caranya dengan yang tadi. Cuma ini diganti dengan persentase. Ya, sama dengan diubah jadi persentase. Nah, yang saham B pun sama dengan caranya tuh sama rumusnya juga. Lalu di sebelah sini kita disuruh menghitung return relatif dari masing-masing saham. Nah, kalau return ini itu rumusnya sama dengan ini yang pertama. Nah, cara menghitung return relatif ini yaitu sama dengan 1 ditambah periode 1. 1 ditambah dengan periode 1. Nah, hasilnya 1,5. Nah, cara gampangnya yaitu dengan ditarik. Lalu total return ini kita kalikan dari periode 1 sampai periode 3. Sama dengan pencet periode 1-nya, return relatif periode 1. Lalu kita klik kali sampai periode 3. Nah, hasilnya. Jadi hasil dari return relatif ini, total return relatif yaitu 1,08. Jadi cara di bawah ini sama dengan yang di saham A. Selanjutnya yaitu ada total return relatif, periode, jumlah return relatif geometrik, dan total return geometrik persen. Nah, pertama ada total return relatif yaitu 1,08, yaitu dari sini. Total return relatif kita salin aja 1,08. Lalu di sini ada periode. Rumusnya 1/3, 0,33. Nah, jadi di sini ada jumlahnya itu dari periode, dari return relatif, terus dipangkat dengan periode seperti ini. Kita klik aja, lalu kita pangkat dengan periode. Ini hasilnya. Lalu total ada return geometrik. Return geometrik itu dengan rumus jumlah dikurang 1.
sama dengan jumlah dikurang 1. Nah, ini hasilnya. Nah, di sini tinggal kita persen saja, sama dengan yang saham B rumusnya. Lalu selanjutnya kita menghitung standar deviasi dari masing-masing saham. Nah, yang pertama itu ada return, probability, expected return. Jadi sama dengan return dikali dengan probabilitas, maaf. Lalu jadi pertama-tama probabilitasnya terserah, itu bebas mau berapa, tapi yang lebih besar harus sama, lebih besar probabilitasnya. Nah, lalu kita jumlahkan ya dari probabilitas periode 1 sampai periode 3 dan hasilnya harus 1. Pokoknya harus 1 hasilnya. Nah, dari sini kita tarik ke bawah, kita enter. Hasilnya 1. Lalu selanjutnya ada expected return, yaitu return dikali probabilitas. Nah, ini jadi ini return dikali dengan probabilitasnya, kali, maaf salah. Nah, hasilnya 0,025. Nah, biasa ditarik saja, hasilnya akan sama dengan rumus. Lalu dari return periode 1 sampai periode 3 kita jumlahkan. Ini kita jumlahkan aja ke bawah, terus kita enter. Hasilnya 0,42. Sama dengan yang di bawah, saham B sama caranya. Lalu di sini ada return dikurang expected return. Jadi expected return dikurang expected return yaitu ini sama dengan return lalu dikurang dengan hasil return dan return dikali probabilitas. Hasilnya 0,07. Yang di bawah pun sama. Lalu di sini lanjutnya ada return dikurang expected return di pangkat 2. Caranya yaitu sama dengan return kurang return di pangkat 2. Nah, ini hasilnya. Lalu kita tarik aja ke bawah, lihat lebih cepat. Nah, lalu di sini ada return dikurang expected return pangkat 2 dikali probabilitas. Jadi ini dikali dengan probabilitas. Sama dengan ini dikali dengan ini. Nih, hasilnya. Lalu kita tarik lagi. Dan di bawah sama caranya. Sampai. Lalu selanjutnya itu ada varian, standar deviasi, dan covariance. Ini covariance. Nah, jadi pertama varian ini dari hasil dari sini sama dengan kita sum dulu. Lalu dari sini kita tarik saja ke bawah. Nah, kita enter. Nih hasilnya. Terus standar deviasi yaitu dari varian di pangkat 0,5 sama dengan varian di pangkat 0,5. Enter. Lalu ada covarian. Covarian ini kita dari standar deviasi lalu kita bagi dengan return dikali probabilitas. Seperti ini. Standar deviasi dibagi dengan ini. Hasilnya segini. Nah, ini kita presentasiin aja semua. Sama dengan yang di bawah. Sama dengan saham B rumusnya. Jadi sini ada return dan risiko portofolio. Jadi returnnya ini dari hasil return yang tadi kita sudah hitung, lalu bobotnya sudah ditentukan 50%. Lalu jumlah ini dari bobot dikali dengan return. Sama dengan bobot dikali dengan return. Hasilnya. Terus sama dengan saham B. Di sini ada total bobot periode per bulannya. Lalu kita saham periode 1 yaitu dengan ini jumlah dengan jumlah ditambah jumlah saham A ditambah dengan jumlah saham B.
jumlah saham A ditambah jumlah saham B. Ini kita persenkan saja semuanya. Lalu selanjutnya ada selanjutnya itu ada komponen total covariance. Nah, di sini ada saham A dan B dengan bobot yang telah ditentukan, lalu standar deviasi. Standar deviasi itu dari sini, standar deviasi. Nah, lalu ada komponen. Komponen itu dengan rumus bobot dikali bobot, terus dikali lagi standar deviasi. Seperti ini. Bobot saham A dikali bobot saham A, lalu dikali lagi dengan standar deviasi, dikali lagi dengan standar deviasi. Nah, ini hasilnya. Sama dengan saham B. Lalu di sini ada total komponen covariance. Nah, ini tuh rumusnya 2 dikali bobot saham A dan B, lalu dikali lagi dengan standar deviasi saham A dan B, lalu dikali lagi 0,5. Sama dengan bobot 2 dikali bobot saham A, lalu dikali bobot saham B, lalu dikali lagi dengan standar deviasi saham A dan saham B, lalu dikali dengan 0,5. Nah, ini hasilnya. Lalu di sini ada variance portofolio, yaitu dengan rumus sum saham A kita blok aja, lalu kita enter. Ini hasilnya. Lalu selanjutnya ada standar deviasi portofolio dengan rumus SQRT. Jadi SQRT sama dengan SQRT variance portofolio, kita pencet. Nah, kita klik enter. Ini hasilnya. Sama dengan ini resiko portofolio, cuma tinggal dipersenkan saja. Lalu di sini menghitung Sharpe rasio atau Trenor rasio. Jadi di sini sudah diketahui return portofolionya. Lalu di sini return portofolio ditambah 1 sama dengan 1 ditambah dengan return portofolio. Ini hasilnya. Lalu sama, kita klik aja sampai bawah sampai periode 3. Lalu di sini ada totalnya. Totalnya itu periode total dari atas, dari sini ke bawah. Kita kali saja. Ini dikali dengan ini, lalu dikali lagi dengan ini. Kita enter. Ini hasilnya. Sama dengan yang periode sama dengan saham B. Lalu di sini selanjutnya ada periode. Selanjutnya di sini ada 3 periode. 3 dikurang 1 dibagi 1. Lalu ada expected return portfolio. Itu cara mengetahuinya itu dengan total return portfolio kita pangkat dengan periode dikurang 1. Total dipangkat dengan periode lalu dikurang 1. Ini hasilnya. Sama yang di bawah ini kita persenkan saja. Lalu di sini expected return portfolio seluruh periode dengan cara 1 ditambah dengan expected return portfolio di pangkat 3 dikurang 1 sama dengan 1. Nah, ini dengan cara dalam kurung expected return 1 ditambah dengan expected return portfolio ini lalu tutup kurung, terus kita pangkat 3 lalu dikurang 1. Hasilnya segini. Nah, ini persentasinya sama dengan yang saham B. Nah, lalu selanjutnya ada risiko portofolio per bulan dan per tahun. Jadi
dari 3 periode ini dan return portofolio yang telah ditentukan, expected return-nya kita salin aja dari sini. Yang tadi telah kita hitung, expected return portofolio, kita salin. Lalu sini ada return dikurang dengan expected return. Nah, di sini caranya yaitu dengan sama dengan ini dikurang dengan ini. Return portofolio dikurang dengan expected return. Nah, hasilnya ini 0,0240. Seperti biasa kita tarik aja ke bawah. Nah, ini. Lalu di sini ada return dikurang dengan expected return di pangkat 2. Jadi yang telah kita kerjakan tadi, return di pangkat 2. Ini hasilnya. Lalu kita tarik aja ke bawah. Pangkat 2. Jadi ini kita sum aja dari ini kita sum aja, sum dari sini sampai sini. Lalu kita enter. Nah, ini hasilnya. Lalu di sini ada risiko portofolio per bulannya. Jadi cara menghitungnya yaitu total return dibagi 2 di pangkat 0,5. Jadi kayak gini. Sama dengan dalam kurung ini. Nah, ini kita risiko portofolio per bulannya yaitu dengan cara sama dengan dalam kurung total return dikurang expected return nih, lalu kita bagi 2. Ini hasil. Lalu ada yang per tahun. Kalau per tahun yaitu risiko portofolio per bulan dikali 3 di pangkat 0,5. Jadi sama dengan ini dikali 3 lalu di pangkat 0,5. Nah, lalu selanjutnya ada return portofolio A, yaitu ini caranya yaitu 1 ditambah dengan expected return portofolio. Lalu di pangkat 3 lalu selanjutnya ada return portofolio A dan return portofolio B. Nah, cara menghitungnya itu portofolio A-nya itu 1 ditambah dengan expected return. Lalu di pangkat 3 dikurang 1 dengan tutup kurung 1 ditambah dengan expected return ini, lalu kita tutup kurung, kita pangkat 3 dikurang 1. Nah, ini hasilnya. Lalu di sini ada risiko portofolio A, itu dari risiko portofolio per bulan dikali 3 di pangkat 0,5 sama dengan ini dikali 3 di pangkat 0,5. Hasilnya segini. Lalu ada beta portofolio A itu 1,2, risiko free-nya 1,4 dan return market-nya 1,1. Nah, di sini return portofolio B-nya dan risikonya sama caranya dengan yang A. Nah, di sini beta portofolio B-nya berbeda yaitu 0,8, risiko free-nya sama 0,04. Lalu return market-nya juga sama. Ini kita persenkan saja. Lalu di sini ada cara menghitung Sharpe ratio-nya. Saham A yaitu dari return portofolio dikurangin dengan risiko free-nya. Lalu dibagi BC4 itu yaitu risiko portofolio A. Sharpe ratio itu rumusnya rasio yaitu dengan return portofolio sama dengan return portofolio lalu dikurang, tutup kurung dulu, buka kurung, return portofolio lalu
kita kurangi dengan risiko portofolio, risiko free-nya, risiko free. Lalu ada Sharpe rasionya itu BC3. Jadi Sharpe rasionya itu dengan return portofolio dikurang dengan risiko free lalu dibagi dengan risiko portofolio. Sama dengan dalam kurung return portofolio dikurang risiko free lalu tutup kurung bagi dengan risiko portofolio. Hasilnya segini. Sama dengan trainer rasionya, yaitu dengan risiko return portofolio lalu dikurang dengan risiko free dibagi dengan beta. Sama dengan dalam kurung return dikurangi dengan risiko free lalu kita tutup kurung lalu beta. Ini hasilnya. Sharpe rasio saham B pun sama caranya ya. Lalu tugas selanjutnya yaitu data harga saham per bulan. Di sini ada 3 saham dengan masing-masing 4 periode. Nah, di sini ada data parameter pasar. Yang pertama, tingkat bebas risiko sama 4%, return pasarnya 10%. Terus ada beta saham A itu 1,2, saham B-nya 0,8, saham C-nya itu 1,1. Nah, di sini ada bobotnya yang telah ditentukan. Selanjutnya jadi seperti ini. Jadi di sini ada gambar efficient frontier. Cara pembuatannya itu yaitu seperti ini. Kita masuk ke insert, lalu kita masuk ke chart. Nah, kita pilih yang ini. Nah, lalu kita select data. Nah, ini ADD. Nah, ini kita dapat dari sini. Portofolio 1. Lalu kita ke risiko, lalu ada returnnya. Nah, oke. Kita lakukan ini sampai ke portofolio 6. Lalu ini hasilnya. Kecil. Kita besarkan. Nah, ini kita ke sini, kita pilih ke legend. Nah, seperti ini. Atau ke sini bisa. Nah, kita ke left bottom. Nah, jadi titik yang paling atas ini itu adalah menandakan kalau dia yang paling unggul dari yang lainnya. Nah, lalu selanjutnya itu ada risiko portofolio per bulannya dan per tahunnya. Nah, di sini ada yang telah dihitung return portofolio. Nah, expected return portofolio itu yaitu di sini total, terus diangkat dengan periode dikurang 1. Nah, cara menghitung ini yaitu total sama dengan total, lalu di kurung dulu, buka kurung, total, lalu tutup kurung, dipangkat dengan periode, lalu dikurang 1. Nah, lalu seperti biasa ini kita bawahkan saja karena sama.
Lalu selanjutnya yaitu return dikurang expected return. Caranya yaitu sama dengan return portfolio dikurang dengan ini expected return. Kita enter. Nah, ini. Lalu kita ke bawahkan saja. Ini hasilnya. Nah, lalu di sini ada total return kurang expected return. Nah, ini rumusnya di sum aja semua, sum. Nah, lalu kita klik di bawah, lalu kita enter. Nah, untuk resiko portofolio bulanannya itu total di sama dengan total, maaf dalam kurung dulu, total. Nah, lanjut ada risiko portofolio A yang dimana risiko portofolio per bulan dikali 4 lalu dipangkat 0,5. Dikali 4 dipangkat 0,5. Oh, maaf, salah. Ini lalu dikali 4 dipangkat 0,5. Dan ini hasilnya. Ini bentuk persenannya. Nah, lalu di beta portofolio A ini totalnya 1,5, 1,2, lalu risiko free-nya 0,04, return marketnya 0,1. Untuk yang B risiko dan returnnya sama caranya, cuma betanya itu 0,8, risiko free-nya sama, return marketnya sama. Untuk yang C beta portofolionya 1, risiko free-nya 0,4 sama, dan return marketnya pun sama. Selanjutnya ada Sharpe rasio, Trino rasio, dan Jensen rasio. Nah, untuk saham A itu caranya, rumusnya sama dengan return portofolio A, lalu dikurang dengan risk free, lalu dibagi dengan risiko portofolio. Seperti ini. Sama dengan dalam kurung return portofolio A lalu dikurangi dengan risiko free, lalu tutup kurung dibagi dengan risiko portofolio A. Totalnya segini. Lalu untuk trainernya itu sama dengan yang tadi, sama dengan dalam kurung return portofolio lalu dikurang risiko free, lalu ditutup kurung dulu dan dibagi dengan beta. Nah, hasilnya lalu ada Jensen rasionya. Untuk Jensen rasio ini agak berbeda, yaitu sama dengan return portofolio, lalu dikurang, tutup buka kurung, risk free, lalu ditambah dengan return market, lalu dikurang dengan risk free lagi. Oh, tidak bisa ya. Nah, di sini sama semua
mau saham A dan B itu rumusnya sama dengan saham A. Nah, selanjutnya ini ada saham, indeks SERP, indeks trainer, indeks Jensen, dan rata-rata. Untuk saham A itu 152,75% dan saham B 101,96%, saham C 119,22%. Nah, indeks trainernya 9,17%, untuk B 10,63%, untuk C 6,00%. Indeks Jensennya 3,0%, yang B-nya 3,70%, yang saham C 0,00%, dan rata-ratanya itu adalah 54,97%, untuk A dan B 38,76%, yang C 41,74%. Nah, untuk saham A itu returnnya 15,00%, B 12,50%, saham C 10,00%, risikonya itu 7,20%, dan yang B 8,34%, yang C 5,03%. Nah, bisa dilihat dari sini risiko dan return itu lebih besar ke saham A, tapi risiko itu lebih ke saham B. Nah, untuk indeks SERP-nya itu lebih unggul yang A. Terus yang trainernya itu yang B, yang indeks Jensen-nya itu untuk yang A, dan rata-rata itu paling tinggi A. Lalu sekian tugas yang telah